Tidak susah untuk menyebutkan makanan khas dari Yogyakarta selain gudeg dan bakpia. Ya, geplak. Makanan khas dari Bantul ini cukup populer bagi para wisatawan dari luar kota Yogyakarta sebagai kuliner wajib untuk dinikmati ataupun dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Belum ada referensi khusus yang menyebutkan geplak berasal dari Bantul, karena di daerah lain di Yogyakarta juga banyak ditemui pembuat geplak. Namun harus diakui, nama Bantul menjadikan cemilan manis warna-warni dari kelapa ini cukup disegani dalam bisnis oleh-oleh makanan khas di Yogyakarta. Ya, sudah lazim dikenal oleh masyarakat bahwa makanan dan jajanan khas kota Yogyakarta memiliki cita rasa yang manis. Salah satunya adalah geplak, makanan khas tradisional Bantul tempo dulu yang hingga kini masih eksis keberadaannya. Bahkan olahan gula dan kelapa ini merambah ke pasar luar kota Jogja. Suwarti, warga Jonggrangan RT 3 Sri Hardono Pundong Bantul ini adalah salah satu dari sekian banyak perajin geplak. Namun karena konsistensi cita rasa yang ditawarkan dalam produksinya, menjadikan geplak Ibu Suwarti laris manis dipesan. Bahkan dalam sehari dirinya mampu memproduksi geplak hingga 240 kg dengan bekerja lebih dari 10 orang. Memulai bisnis produksi geplak pada tahun 1990, nama geplak Suwarti Pundong kini sudah cukup dikenal dalam industri makanan khas di Bantul. Toko oleh-oleh di Yogyakarta sebagian besar memajang geplak hasil produksi Ibu Suwarti. Bahkan, geplak Suwarti banyak dipesan hingga luar Jogja. Di rumahnya yang sekaligus sebagai tempat usaha, produksi geplak dimulai sejak pagi hari. Kelapa sebagai bahan baku utama dicukil dari kulitnya oleh tenaga khusus untuk memisahkan daging kelapa dengan batoknya. Dilanjutkan dengan memarut daging kelapa yang sudah dibersihkan dengan alat parut kelapa khusus. Proses selanjutnya adalah mencampur parutan kelapa yang sudah ditimbang tadi dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula jawa, tepung beras, dan pewarna. Campuran bahan tadi kemudian dicampur dalam wajan dengan suhu tertentu sehingga menjadi geplak yang utuh. Setelah campuran geplak tersebut jadi, kemudian dibentuk kecil-kecil dengan sendok sesuai ukuran geplak dalam kemasan. Setelah dibentuk, geplak yang sudah didinginkan siap untuk dimasukkan ke dalam kemasan siap edar. Mulainya tahun 90. Itu awal mula cuma sedikit-sedikit. Cuma 1 kilo, terus 2 kilo gitu. Kelapa 1 kilo, gula 1 kilo. Kalau butiran ya 3 butir kelapa, 1 kilo gula pasir, terus dibikin. Nanti kalau nggak jadi besok belum dijual, terus bikin lagi, seterusnya sampai jadi, terus bisa laku dijual ke pasar Pundong. Kalau hari raya itu lakunya banyak. Terus saya pikir-pikir kok cuma hari raya tok. Terus bapak cari itu langganan di toko-toko. Cuma sedikit, 2,5 kilo, terus 5 kilo. Lama-lama laku. Cari karyawan 1. Terus laku. Terus cari sales, itu ada yang ikut, terus lama kelamaan jadi bertambah. Selain geplak biasa, Ibu Suwarti juga memproduksi geplak gula Jawa yang biasanya geplak jenis ini banyak dipesan sebagai pelengkap syarat jajan pasar dalam upacara-upacara khas Jawa seperti pernikahan, kenduri, selamatan, dan lainnya.
Saat ini Ibu Suwarti memproduksi geplak khusus untuk persediaan toko oleh-oleh saja. Seiring semakin banyaknya wisatawan yang berlibur di kota Yogyakarta, permintaan geplak bantul buatan Bundung ini semakin meningkat. Dibanderol dengan harga Rp25.000 per kilo, geplak Ibu Suwarti laris manis di pasaran. Terus sekarang apa-apa naik tuh, agak kurang laku, peminatnya kurang. Ya nggak cuman geplak, tapi banyak usaha yang mengeluh. Kalau hujan itu kelapa, cuma kelapa naik hujan itu mahal, ternyata arang-arang itu nggak ada, susah carinya, susah kalau hujan. Di penghujung wawancara, Ibu Suwarti menitipkan harapan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan industri kecil sektor rumahan seperti dirinya. Kebijakan yang diambil pemerintah diharapkan selalu berpihak kepada industri kecil seperti dirinya, sehingga kelangsungan usahanya dapat semakin berkembang.